Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Imam Abu Ahmad, dalam acara Ngopi. Ngopi itu ngobrolin perawat Indonesia. Walaupun secara virtual ya, ini kita ngopi subuh ini. Karena di UAE habis subuh ya. Ngopi virtual dengan diaspora perawat Indonesia di berbagai negara. Tamu kita kali ini adalah Mas Muhammad Yusuf dari Jepang, perawat yang sudah berkarir sekitar mungkin lebih dari 15 tahun ya di Jepang. Beliau juga kebetulan Ketua DPLN PPNI Perwakilan Jepang. Apa kabar Mas Yusuf? Selamat pagi. Ya, selamat pagi waktu Uni Emirat Arab ya Pak ya. Selamat siang waktu Jepang. Oh, tapi masih jam 11 sih. Alhamdulillah kabar baik. Kabar Puasa ke baik. ya. Iya. Puasa. Berapa lama puasa di situ? Puasa sekarang alhamdulillah lebih pendek karena masuk hampir di selesai musim dingin ya, di akhir musim dingin. Jadi sekitar Hmm. 14 jam. Izinkan saya menyapa perawat Indonesia dulu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat sejahtera selalu. Semoga dalam bulan Ramadan ini bagi yang Muslim, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat melayani sesama dan sepenuh hati. Semoga mendapatkan tambahan pahala yang berlipat ganda. Ya. Oh ya, bagi yang baru mengikuti podcast di channel saya ini, kenalkan saya Imam Abu Ahmad, perawat, tinggal di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saya senang sekali berbagi informasi tentang keperawatan khususnya di luar negeri. Ya. Masih dalam suasana ulang tahun emas PPNI yang ke-50, saya ucapkan semoga PPNI semakin jaya dan bisa lebih bermanfaat bagi anggotanya. Untuk Amin. topik kali ini adalah saya akan ngobrol dengan Mas Yusuf tentang kegiatan DPLN PPNI Jepang dalam rangka mungkin merayakan ulang tahun emas PPNI yang ke-50 gitu ya. Kemarin saya lihat di postingan di Instagram, ada salah satunya yang menarik saya yaitu tentang bakti sosial memberikan sesuatu ke homeless di Jepang ya gitu ya. Ya, tapi juga nanti kita akan bahas sedikit tentang update terbaru, mungkin ada peluang kerja perawat di Jepang atau caregiver, masih ada atau enggak, bagaimana mempersiapkannya, apa saja tantangan, apa saja keuntungannya, mungkin nanti bisa diupdate sama Mas Yusuf. Tentunya juga tidak lupa kita akan bahas tips dan trik praktis agar sukses bekerja di Jepang. Ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri atau khususnya ke Jepang, tetaplah bersama kami dan simak pembicaraan kami sampai selesai. Ya, sebelum kita mulai, saya akan kenalkan dulu narasumber kali ini. Namanya Mas Muhammad Yusuf Eskep RN MKM. Beliau lulusan Akademi Perawat, kemudian S1-nya melanjutkan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saat ini juga sudah menyelesaikan studi Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan ya di Jakarta. Beliau sekarang sebagai registered nurse di Jepang. Beliau pernah bekerja sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Akper Dharma Bakti Jakarta. Sekarang beliau sebagai perawat Kawakita General Hospital Tokyo dan dosen bahasa Inggris serta interpreter bahasa Inggris sampai saat ini. Beliau menjabat sebagai Ketua DPLN PPNI Jepang tahun 2023 sampai 2028. Beliau juga Ketua IPMI dan sekaligus founder IPMI. IPMI itu wah Ikatan Perawat Muslim Jepang. Muslim Indonesia di Jepang ya, Mas. Ya, Pak Imam, saya mau koreksi sedikit nih. Oh, Mungkin ini silakan karena silakan. CV saya yang lama nih, saya interpreter bahasa Jepang bukan bahasa Inggris. Oh iya 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 iya, iya. Saya Iya, yang salah salah. dosen bahasa Jepang ya. Betul betul ya, saya salah. Biasanya bahasa Inggris, ini Iya. bahasa Jepang. Betul. Biasanya bahasa Oke. Inggris ya. Iya, nanti kacau kalau mahasiswa saya ngajar bahasa Inggris nih. Oke, Terus terima kasih terkait ya. dengan IPNI apa dulu ya 2015 sampai 2019 ya sebagai ketua Hmm. IPNI. Ya, jadi mantan mantan ketua IPMI.
IPMI itu Oke. Ikatan Perawat Muslim Indonesia Jepang. Oke. Ikatan Nah, Perawat jadi Muslim ada Indonesia di organisasi, Jepang. ya ada organisasi yang memang organisasi untuk teman-teman yang Muslim, yang kegiatan-kegiatannya pengajian, dakwah, gitu ya, seperti Oh, itu. Kalau PPNI kan mungkin lebih umum ya. oke. Terima kasih atas koreksinya. Ya. Oke, ini kemarin ceritanya gini. Jadi saya tertarik mengajak ngobrol bareng Mas Yusuf itu. Saya melihat di medsos dan di laporan grup WA, beliau share tentang kegiatan bakti sosial di Jepang, tentang pemberian hadiah atau santunan atau apa namanya ke apa ya, homeless itu gelandangan gitu ya, orang-orang gelandangan kalau di Indonesia seperti itu ya. Saya tuh heran, ternyata di Jepang itu yang negara katanya kaya, tapi ternyata masih ada orang-orang yang hidup tidak punya rumah. Mungkin untuk pembukaan bisa dijelasin Mas, itu kenapa kok ada orang Jepang yang seperti itu yang nggak punya rumah, tidur di kardus-kardus gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Imam, apa namanya atas kesempatannya nih pada pagi hari ini ya. Terima kasih juga tadi atas perkenalannya. Ya, yang pertama tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, kami dari DPLN PPNI Jepang mengadakan kegiatan dalam rangka 50 tahun, tahun emasnya PPNI ya. Alhamdulillah sebenarnya ada dua kegiatan inti Pak Imam ya. Yang pertama kita mengadakan pelatihan eh, basic basic pertolongan pertama gitu ya pada bantuan hidup dasar untuk orang umum. Ya kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan RJP gitu ya. Kita mengadakan Nah, pelatihan itu dan juga penggunaan AED ya kalau bahasa Indonesia AED ya Pak. ya ide Eh, ya. karena di Jepang itu AED ini sudah merupakan hal yang wajib di kompetensinya dimiliki oleh warga Jepang Pak. Jadi Oh, ini dulu sebentar saya mau sampaikan sedikit ya Pak ya sebelum ke silakan homeless ya silakan, Pak. Nah, santai ya. jadi bahkan anak SD ini udah diajarin di sini Pak. Penggunaan AED itu. Anak saya lebih paham dibanding saya. Karena dia udah berapa kali rutin setiap tahun mereka belajar itu gitu. AED ini Oh, ada di mana-mana. Di sekolah ada, di stasiun ada. Pokoknya di mana-mana mencari AED itu gampang kalau di Jepang. Jadi AED ini udah wajib lah hukumnya orang Jepang itu bisa menggunakan AED. Gitu, ya, orang umum. Nah, beda dengan mungkin kita ya di WNI belum terbiasa untuk itu gitu. Jadi kami mengadakan pelatihan itu dan mudah-mudahan pelatihan ini bisa rutin ya setiap 2 bulan sekali di komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di Jepang, komunitas pengajian, komunitas-komunitas umum, gitu ya, ibu-ibu dan lain-lain. Ini salah satu program dari DPLN PPN di Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini dalam rangka momen Ramadan juga, Pak. oh Jadi ya gitu. kami setiap tahun memang memberikan santunan atau bakti sosial lah ya, baksos ya bahasa Indonesianya ya, itu kepada homeless yang ada di Tokyo dan juga sekalian kami buka puasa bersama. Ya. Ini bekerja sama dengan IPMI ya, memang program yang sudah rutin kita jalankan. Baksos ini kita apa namanya arahkan atau tujuannya itu ke homeless yang ada di Jepang. Karena kami memang sering menemukan para homeless gitu ya. Dulu saya memang nggak kepikiran ya. Apa namanya? Dulu saya kepikiran begini, Pak. Wah, Ya. pas Ramadan itu kan kalau di Indonesia kita mau sedekah gampang ya, Pak. Di mana-mana kayaknya kita berlomba-lomba bersedekah kan waktu kalau di Indonesia itu. Ya, Kayaknya misalkan ada betul. orang yang minta-minta, misalkan gitu ya mohon maaf nih dalam tanda kutip ada orang yang minta-minta atau di mana-mana. Kalau di Jepang itu kalau mau bersedekah ke masjid juga bisa, gampang lah. Kita sedekah sekarang gampang ya lewat online, lewat transfer. Tapi emang agak beda ya, apa namanya nuansanya ketika kita memberikan langsung gitu, memberikan langsung kepada orang tersebut. Nah di Jepang ini kan nggak ada orang-orang yang minta-minta itu nggak ada Pak. Nah yang ada itu ada homeless. Jadi memang agak beda ya, homeless dengan pengemis itu beda ya. Itu yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan. Nah homeless itu kalau di Indonesia dibilang tunawisma atau tadi istilahnya itu mungkin bahasa lainnya gelandangan.
Iya. Orang yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, akhirnya dia tinggal di mana? Ya, dia ketika siang hari mungkin jalan-jalan di tengah kota, mungkin ada yang kerja mungut apa ngambilin botol bekas kaleng, bekas minuman gitu ya. Nanti kalengnya dijualin lagi. Atau mereka ada yang jualan koran misalkan. Atau pemerintah Jepang sendiri sebetulnya mengeluarkan majalah yang majalahnya itu untuk mereka jual gitu. Itu ada gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas program selanjutnya. Nah, malam hari dia harus pulang. Pulangnya kemana? Tapi dia nggak punya rumah. Ya akhirnya dia tidur di rumah-rumah kardus, terus dia tidur di kolong-kolong jembatan, ya. Dan itu banyak, Pak. Rumah-rumah Oh, kardus yang kelihatan bentuknya itu memang kelihatannya sedikit, ya sedikit. Tapi yang nggak pakai rumah kardus, jadi mereka pas malam tidur aja gitu, gelar koran, gelar kardus, tidak dalam bentuk rumah, gelar koran, gelar kardus, pakai selimut dia tidur, itu lebih banyak lagi. Itu ketahuannya kalau udah jam 2 malam, ya, jam 1 malam itu banyak gelandangan di Jepang. Seperti itu, Pak. Ini oh, terkait dengan pengertian homeless kali ya di Jepang. ya, ya. Nah, angka sendiri, oh, Bapak mau nanya dulu atau lanjut? Iya, saya kemarin sempat sebelum ini tentang bener nggak sih banyak nggak seberapa besar itu Ya, homeless itu. ya. Jadi saya lihat 0,03, jadi sangat sedikit sekali ya termasuk yang sangat sedikit. Cuma saya masih heran, Jepang kan Apa termasuk ada? negara dengan ekonomi yang tinggi lah, yang terkaya kayak gitu ya. Kok masih Ya. ada seperti itu gitu. Saya ingin tanya dulu faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu menjadi homeless, Pak. Jadi kan kalau di tempat kita mungkin pada nggak sekolah atau keluar sekolah. Nah, kalau Jepang kan sekolah mungkin gratis, kemudian pendidikan udah bagus lah. Kok jadi homeless itu gimana ceritanya itu? Iya Pak Imam. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan santunan tunawisma itu, kadang-kadang sambil berbicara juga, ngobrol juga Pak Imam. Sambil ngobrol dengan mereka. Jadi nggak cuma ngasih, beres gitu. Tapi kita ngobrol dengan mereka. Dan saya sering nanya juga, gitu ya, kenapa mereka menjadi seperti ini. Nah, ya sebetulnya ada 3 poin sih Pak Imam. Kenapa bisa menyebabkan poin itu ya. Yang pertama, saat ini dia nggak punya pekerjaan tetap. Gitu ya. Mm-mm. Jadi misalkan dia bekerja, terus perusahaannya bangkrut, terus dia nggak bisa, maksudnya belum dapat cari kerjaan yang lain yang dia cocok. Akhirnya dia jadi gelandangan, jadi homeless gitu. Sambil dia mencari kerja. Karena untuk sewa tempat tinggal, kontrak tempat tinggal itu, kontrak apartemen itu mahal sekali di Jepang. Jadi kalau orang yang nggak kerja, mereka nggak sanggup gitu kontrak apartemen. Atau dia mau kerja lagi tapi sudah terlanjur tua, Pak Imam. Gitu. Anggaplah misalkan saya nih berhenti bekerja di Jepang. Pulang ke Indonesia udah terlanjur tua, udah nggak sanggup lagi kerja di rumah sakit. Wah, bisa jadi gelandangan saya pulang ke Indonesia. Itu ini ya, guyonan ya. Nah, itu seperti itu Pak Imam. Nah, yang kedua, memang ada orang-orang Jepang itu yang tipe misalkan dia nggak bekerja dari muda gitu Pak Imam. Dia hanya mengandalkan orang tua. Dia tinggal sama orang tuanya. Gitu kan, tinggal di rumah orang Hmm. tuanya. Nah, ketika orang tuanya udah tua, orang tuanya sudah nggak ada, dia nggak sanggup membayar apartemen, nggak sanggup membayar kontrakan, akhirnya dia hidup sendiri. Nah, dia jadi homeless tuh yang seperti itu. Jadi waktu mudanya mengandalkan orang tua. Nah, ada tipe yang ketiga itu memang waktu mudanya dia suka poya-poya, nggak suka nabung gitu ya, suka main judi gitu ya. Kalau di Jepang itu ada judi namanya pachinko gitu ya. Terus terlilit hutang juga ada, Pak. Orang yang terlilit hutang akhirnya rumahnya disita, akhirnya dia jadi gelandangan. Ya, ketika tua ya udah dia jadi homeless. Ada juga yang memang karena gangguan mental, Hmm. gangguan mental sehingga dia nggak bisa diterima di apa, masa susah beradaptasi di kehidupan sosial. Ya, kemarin ada kan yang dia tulis bahwa dia itu dispolar ya katanya, susah beradaptasi. Ya. Kesehatan mental, kesehatan fisik,
akhirnya dia nggak bisa beradaptasi dengan dunia sosial, nggak bisa beradaptasi dengan dunia kerja, akhirnya dia memilih menjadi homeless gitu Pak. Itu mungkin faktor-faktor penyebabnya dari ya yang saya pahami gitu ya, dan juga berdasarkan hasil wawancara gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Pemerintah memang nggak memberikan support. Ya, pertama saya mau menyoroti yang angka itu dulu. Ya, angka betul Pak. Jadi memang saya nggak tahu berapa persennya ya. Angkanya itu setiap tahun tapi menurun, Pak. eh, Kalau mau dibandingkan di tahun 2000-an, di 2003 itu angkanya di 25.000 gitu ya. Tapi sekarang semakin turun gitu ya. Di 2013 angkanya sudah di bawah 10.000. Terus ya mungkin sekarang kisarannya antara 5 sampai 8.000 Pak, jumlah jumlah homeless. Waktu itu kan kita cari data juga ya. Karena kita dulu awalnya saya pikir harus izin ke pemerintah setempat gitu ya untuk memberikan santunan. Ternyata nggak perlu izin. Jadi memang angkanya tadi betul ya Pak di bawah 10 ribuan lah. Mungkin termasuk sedikit. iya, iya. Nah, terus terkait pertanyaan Bapak, langkah-langkah gitu ya yang ditempuh oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi ini ya. Gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya ini eh, sama mungkin dengan negara-negara lain. Ada juga santunan, ya. Tapi santunan rumah itu memang nggak ada, Pak, yang saya tahu ya. Jadi santunannya itu yang pertama nih ya, homeless ini dia dikasih dapat semacam kayak santunan dari pemerintah Jepang. Eh, ada jenis pendidikan, Pak. Jadi diberikan keterampilan, kemampuan keterampilan pendidikan. Terus pemerintah Jepang menjembatani antara pemerintah dengan perusahaan supaya dia bisa bekerja lagi. Itu yang pertama. Hmm. Terus ada juga misalkan yayasan-yayasan sosial, terus juga kampus-kampus ya. Ya ya itulah yang seperti tadi ya, seperti kami gitu mengumpulkan dana, mengumpulkan pakaian terus disumbangkan ke homeless-homeless. Nah, ada juga pemerintah Jepang itu memberikan santunan misalkan makanan gitu ya. Jadi kehidupan mereka sebetulnya walaupun homeless, tapi kehidupannya agak ya dijamin dalam tanda kutip gitu, Pak. Jadi Nah, ada santunan keuangan, ada santunan makan, kesehatan juga mereka masuknya bisa gitu gratis ya. Jadi ada di sini salah satu penunjang pokoknya untuk orang-orang yang nggak ada pekerjaan, disebutnya istilahnya seikatsu hogo. Seikatsu itu kehidupan sehari, bantuan kehidupan sehari-hari. Itu ada ah, gitu, Pak. Ada dari ah, pemerintah Jepang. Nah, oke ya. selanjutnya eh, yang cacat bagaimana gitu, Pak? Yang tadi penyakit mental. Nah, itu juga ada kegiatan yang mereka itu diberikan keterampilan dan perusahaan-perusahaan Jepang itu memang diwajibkan mempekerjakan orang yang cacat, Pak. Hmm. Dalam satu perusahaan misalkan ada satu atau dua orang. Saya nggak tahu angkanya berapa ya. Maksudnya mewajibkan berapa orang gitu. Tapi artinya orang-orang yang dalam tanda kutip cacat. Saya bahasa Indonesia yang baiknya apa ya cacat ini? Disable, Itu difabel. Ya. ya disable itu dipekerjakan di Jepang, Pak. Wajib Hmm. gitu. Jadi perusahaan Jepang itu menerima orang disable sebagai pegawai. Saya dapat tamu dari Austria, orang Indonesia nginep di rumah saya. Beliau cerita di Austria itu orang luar, orang ekspat, misalnya dia orang Indonesia ya gitu, dia kerja di sana 2 tahun dapat kontrak, setelah kontrak selesai nggak dapat kerjaan. Orang luar yang nggak dapat kerjaan di sana itu masih dapat sekitar 40% atau 50% gajinya dapat dari pemerintah sampai dia dapat kerja lagi, dan sama pemerintah itu dilatih, di training supaya mereka bisa bekerja lagi. Nah, itu orang ekspat, bukan orang lokal, orang Austria sendiri. Nah, membandingkan dengan ini, kalau Jepang itu kayaknya tingkat ekonominya lebih bagus dari Austria, itu negara Eropa di sana ya, kayak gitu. Ya. Iya Pak, di Jepang juga ada sistem seperti itu Pak. Mm-mm.
Jadi Hmm, kita itu sekarang kan bayar asuransi pekerjaan ya Pak. ya. Ya, anggaplah nggak terlalu besar tuh Pak, sekitar 400 yen sebulan atau kalau di Indonesia itu 40.000 rupiah. Nah, ketika kita berhenti bekerja, nggak dapat pekerjaan lain, ketika kita dalam proses mencari kerja itu dikasih uang sama pemerintah Jepang, digaji. Lumayan angkanya juga 7 jutaan, 8 jutaan kalau nggak salah. Nah, itu yang saya tanyakan, kenapa pemerintah Jepang nggak kasih ke orang itu juga yang mungkin jumlahnya harusnya lebih besar kayak gitu kan? Oh, Itu loh. nah iya iya. Ini sistem asuransi sih sebetulnya. Ah, ya kalau itu asuransi ya. Iya, jadi nggak cuma-cuma. Yang tadi itu memang karena kita sebelumnya memang membayar asuransi yang tapi nggak terlalu besar gitu. Hmm. Nah, pemerintah Jepang itu memberikan ya mungkin program mereka tidak memberikan uang secara besar gitu ya. Tapi mereka programnya ini Pak. Jadi semacam memberikan umpannya lah. Bukan umpan, memberikan kailnya dibanding memberikan Stimulus, umpan. ya, stimulation ya gitu. Ya, seperti mereka pemerintah Jepang itu mencetak majalah-majalah tuh Pak. Hmm. Mencetak majalah yang majalahnya itu saya nggak tahu ya isi majalahnya apa ya. Saya juga lupa. Kapan-kapan saya beli lah ya. Ya mungkin isinya berita-berita politik, berita-berita gosip gitu ya. Yang majalah ini nanti untuk mereka jual gitu loh Pak. Hmm. Homeless-homeless itu jual di stasiun-stasiun. Jadi saya pernah jalan sama dosen saya di Jepang, dosen bahasa Jepang ya, dosen keperawatan dulu. Jadi dia tuh kadang-kadang bentar, beli majalah dulu Pak. Walaupun majalahnya nggak dibaca sama dia. Oh gitu. Majalah yang dijual sama homeless gitu. Jadi emang orang Jepang itu kan ada satu budaya pantang meminta-minta Pak. Hmm, hmm, Pantang hmm, hmm. minta uang begini. Jadi dia lebih merasa dihargai dengan dia jualan majalah itu. Ada keuntungannya buat dia, tapi mungkin dia bayar ke pemerintah Jepangnya juga nggak terlalu besar. Seperti itu sih Pak, Oke, kurang lebih. ya, 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 ini related to apa ya? Kalau di Jepang itu kan apa ya, terkenalnya workaholic gitu ya, orangnya suka kerja keras kayak gitu kan. Iya. Nah, Ya, eh, salah satunya udah terjawab tadi ya, mereka walaupun homeless tapi nggak meminta-minta kayak gitu kan, nggak ada pengemis gitu kan, berarti sana kan, atau nggak ada, ada. nggak Homeless ada. itu nggak minta-minta mereka. Ya, ya. Ya, sebagai informasi di sini juga di UAE nggak ada pengemis, dan kalau ada pengemis itu ditangkap, didenda, atau yang melakukan dapat hadiah 5.000 dirham kayak gitu. 5.000 Oh, iya. atau 20 juta kayak gitu. Kalau yang Eh, tadi Bapak bilang, kenapa pemerintah Jepang tidak memberikan uang? Itu ada memberikan uang, namanya yang saya bilang Seikatsu Hogo. hmm. Jadi mereka itu sudah digaji walaupun nggak bekerja gitu. Sekitar berapa ya? Sekitar 10 jutaan lah Pak. Pandangan orang Jepang terhadap homeless itu seperti apa? Stigma sosialnya itu apa, gimana di mata Jepang ya? Pernah mengamati nggak, atau menanggapi, atau mungkin pernah ngobrol sama orang Jepang tentang pendapat mereka tentang homeless kayak gitu? Kalau secara sosial mereka tidak diperlakukan buruk. Itu yang pertama ya, Pak. Secara Ya. sosial dulu nih, ya. Artinya mereka ya udah hidup mereka-mereka, dia-dia, saya-saya gitu. Artinya nggak dianggap sesuatu hal yang buruk. Saya nggak tahu dianggap misalkan stigmanya itu misalkan lebih dikasarin, lebih tidak dihargai. Itu enggak, Pak. Jadi mereka kalau sedang di kehidupan sosial naik kereta, mungkin di dalamnya ada homeless atau ketika dia jalan, dia dalamnya ada homeless. Pokoknya nggak diperlakukan buruk lah, gitu ya, Pak ya. Secara sosial, ya. Tapi secara individu, ya, misalkan kebetulan kalau saya di rumah sakit, gitu kan, misalkan ada orang yang Seikatsu Hogo tadi, orang yang tidak ada pekerjaan, yang memerlukan tunjangan kehidupan sehari-hari dirawat di rumah sakit, gitu ya. Sebetulnya Hmm. nggak ada perbedaan sih dalam layanan pemberian kesehatan yang nggak ada perbedaan. Tapi kalau di belakang, ya kadang-kadang ada omongan juga sih sedikit, gitu ya. Ada omongan-omongan. Misalkan
eh, dia dia bukan homeless tapi orang yang memang memerlukan pelayanan apa pemberian bantu yang mendapatkan pelayanan bantuan kehidupan sehari-hari itu HP-nya lebih keren dibanding perawat ya. Stigma negatifnya nggak terlalu besar lah gitu ya, nggak Nggak memandang terlalu dipandang. besar. Oke, kita kembali eh, ke laptop. Jadi kita kembali ke topik-topik yang biasa sering saya tanyain ya gitu. Jadi ini kan seperti yang saya ketahui bahwa program G2G Jepang sama Indonesia itu khususnya dalam mempekerjakan perawat atau caregiver itu masih berjalan gitu. Ini update terbaru seperti apa? Masih besarkah? Masih adakah Ya, peluang perawat untuk ke Jepang, Mas? jadi kalau teman-teman mau ke Jepang, ingin tahu update-nya itu ada di mana, itu bisa langsung buka aja Instagramnya BP2PMI. Nanti di BP2PMI itu ada informasi pengumuman-pengumuman terkait dengan update gitu ya, update perawat ke Jepang. Nah, sekarang sedang dibuka pendaftaran program G2G Jepang untuk kandidat nurse dan caregiver atau care worker angkatan ke-18, Pak. Oh, Untuk penempatan tahun 2025. Periode pendaftarannya 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Jadi berarti untuk pemberangkatan tahun depan pendaftarannya sekarang. berarti masih ada Jadi waktu Maret, April, Mei. Masih ada 2 bulan lagi ya? ya masih ada 2 bulan lagi. Betul, betul. Jadi Oke. seperti ini Pak. Kelihatan nggak nih Oh iya iya iya. pengumuman? Nanti kita share Ya. linknya bagi teman-teman Ya. yang mau ke Jepang. Informasinya ada di Instagram, ada juga di website BP2MI. Iya, Oke. seperti itu. Ya ya. Mungkin kalau masuk ke website agak susah gitu ya. Lewat Instagram aja dilihat. Nanti di situ ada barcode-nya, pendaftaran dan sebagainya. Jadi teman-teman ya untuk yang pengen ke Jepang masih ada program G2G dan ini saya perhatikan termasuk yang paling lancar mesti ada tiap tahun pemberangkatan. Untuk teman-teman silakan informasi yang lengkap itu ada di Instagram BP2PMI atau BP2MI, BP2MI. BP2MI. Ya, BP2MI. Di situ nanti ada barcode, di-scan, nanti akan terhubung dengan informasi-informasi bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana kualifikasinya. Nah, saya sekaligus mumpung ada di sini, syarat-syaratnya bisa kerja ke Jepang itu apa? Lulusan apa? Kualifikasinya S1, D3, atau seperti apa? Jadi teman-teman ya, eh, untuk ke Jepang kita ada 2 program. Ya. Ada yang bekerja sebagai perawat nurse, nurse ya sebenarnya perawat. Ada yang bekerja sebagai caregiver. Ini dulu yang harus dipahami nih pertama ya, karena di internet itu banyak informasi bekerja sebagai perawat di Jepang gitu ya. Nah ini nanti yang itu belum jelas dia sebagai nurse atau sebagai caregiver. Nah kalau yang program nurse ini secara umum yang baru ada yang G2G Pak. Jadi kalau ada swasta-swasta itu mereka bukan nurse tapi rata-rata caregiver. Tapi kalau G2G bisa nurse dan bisa caregiver. Kalau yang program-program swasta itu untuk caregiver. Nah, yang kedua, kalau mau masuk sebagai nurse, syarat-syaratnya secara umum ini, ya, syarat-syarat sebetulnya banyak ya. Maksudnya secara administrasi banyak. Tapi yang membedakan di sini, Pak. Jadi kalau untuk yang nurse, itu kalau dia lulusan D3 keperawatan, dia harus ada pengalaman kerja dulu 2 tahun. Baru dia bisa mendaftar sebagai calon nurse. Atau kalau yang S1 keperawatan, dia sudah punya program nurse profesi, itu cukup satu saja, gitu, 1 tahun aja. Terus usia juga ada, kalau nggak salah minimal 35 tahun, Pak, usianya. Maksimal, Maksimal. Oke. maksimal 35 tahun. Terus memang harus ada STR ya, zaman sekarang. Dulu zaman saya nggak ada STR. Jadi Hmm. ada tanda registrasi dari MTKI itu ya yang STR itu. Terus eh nah ini baru sekarang nih Pak. Baru sekarang ya.
Jadi ada syarat bahasa Jepang. Bahasa Jepang dengan level paling terendah lah, gitu ya. Eh, Kalau di teman-teman yang biasa belajar bahasa Jepang, itu ada tahu ya, ada N5. N5 itu udah terendah. Paling tingginya itu N1 gitu ya. N1, N2, N3, N4, N5. Level paling terendah itu sudah bisa masuk eh, program nurse, Pak. Untuk Ya, mencapai N5 itu perlu pelatihan kursus bahasa Jepang berapa lama, Mas? ya. Kalau saya dulu kursus bahasa Jepang 6 bulan, pelatihan bahasa Jepang 6 bulan di Jepang, saya Mm-mm. udah lulus S3 langsung. Hmm, Jadi mungkin teman-teman yang belajar bahasa Jepang 6 bulan di Indonesia itu bisa N5, bisa N4. Ya, sudah oke. bisa. Ya, Ya. lanjut. Nah, kalau yang kedua, yang program caregiver, itu dia dari D3 keperawatan, D4 keperawatan, atau S1 keperawatan. Tidak ada pengalaman kerja udah bisa langsung daftar sebagai caregiver. Fresh, apa namanya, baru lulus, itu udah langsung bisa langsung daftar caregiver. Nah, sekarang yang banyak itu ini Pak, caregiver. Karena Hmm, mereka udah nggak mau menunggu di Indonesia, mau langsung ke Jepang gitu kerja kan. ya. Program-program kampusnya juga seperti itu. Lulus bekerja sebagai perawat di Jepang gitu kan. Itu rata-rata programnya caregiver, bukannya Oke, nurse. oke, oke. Ya, caregiver. Oke. Ya. eh Tadi disebutkan kalau caregiver itu mesti dari swasta, kayak gitu. Program G2G ada juga, nurse dan Eh, caregiver. Caregiver. Kalau program swasta semua rata-rata caregiver, nggak ada program nurse. Oke. Pertanyaan saya, Hmm. caregiver sebagai sama-sama lulusan misalnya D3 dengan pengalaman 2 tahun, kemudian ada langsung D3 karena nggak mau nunggu jadi caregiver. Pertama, bedanya salary-nya berapa? Atau kalau udah sampai di sana jadi caregiver, kemudian bisa di-upgrade nggak jadi perawat kayak gitu? Silakan. Ya, ya menarik Pak. Saya mau sedikit jelaskan dulu prosesnya ya. Oh, Nah, silakan ya. setelah mereka daftar, lulus, nanti mereka ada pelatihan bahasa Jepang. Ini enaknya program di Jepang ya Pak. Mereka ada pelatihan budaya Jepang dan bahasa Jepang selama 1 tahun. Mm-mm. 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang. Mereka diajarin tuh bahasa Jepang, pelatihan budaya-budaya Jepang, sistem kesehatan di Jepang. Nah, selama 1 tahun itu tapi sudah digaji Pak. Sudah dapat uang saku 6 jutaan, 5 juta sampai 6 jutaan. Biaya hidup sudah dijamin, makan, kesehatan, terus ya semuanya lah, penginapan dan sebagainya itu udah setara hotel, hotel Wah, berbintang. Iya, satu orang satu kamar, udah lengkap fasilitasnya gitu ya. Kamar mandi apa semuanya. Nah, setelah itu mereka eh, apa namanya dilepas ke rumah sakit masing-masing, belajar sambil kerja di tempat kerja masing-masing. Sambil targetnya itu adalah lulus lisensi nurse dan caregiver gitu. Kalau lulus, mereka bisa lanjut bekerja selamanya di Jepang. Kalau tidak lulus, nanti ada proses perpanjangan 1 tahun. Kalau enggak, ya mereka harus pulang ke Indonesia. Ini dulu prosesnya, gitu ya. Nah, oke. terus terkait dengan perbedaannya Pak tadi, Ya. caregiver dengan nurse ya. Ya mungkin secara garis besar perbedaannya di sini Pak. Mhm. Oke. Ya, nurse itu atau dari bahasa Jepang disebut dengan kangoshi, itu perawat yang bekerja di rumah sakit. Secara umum sama dengan perawat di Indonesia lah ya. Kompetensinya Ya. nyuntik, infus, semuanya sama. Nah, kalau caregiver itu disebut dengan kaigo fukushi atau perawat di panti jompo gitu ya. Nah, ini dia tidak melakukan kompetensi yang harus dilakukan sama perawat. Beda ya. Jadi nggak boleh suntik, nggak boleh infus, nggak boleh apa gitu ya. Bahkan tanda-tanda vital juga mungkin kayaknya bukan bukan caregiver, bukan kaigo fukushisi gitu ya. Terus kalau suction, suction dia bisa tapi dia harus ada pelatihan khusus lagi gitu ya. Nah, Oke. seperti perawatan luka dia nggak bisa gitu ya. Nah, terus tadi Bapak tanya apa gaji ya Pak?
Ya, Ya ini gajinya sekitar seginilah. Kalau yang calon nurse, gaji sebelum lulus ujian ya, itu rata-rata 17 sampai 18 juta rupiah per bulan. Tapi kalau sudah lulus ujian sebagai nurse, itu rata-rata 40 sampai 50 juta rupiah per bulan. Ya, plus ada bonus, Pak, 80 sampai 90 juta per tahun. Terus kalau sudah 3 tahun bekerja, nanti dapat uang pesangon dan sebagainya sekitar ini. Nah, kalau caregiver, kalau belum lulus ujian, itu di angkanya hampir sama, 17 sampai 18 juta. Tapi setelah dia lulus ujian, dia naiknya nggak terlalu signifikan. Mungkin di angka 20 sampai 20 juta. Tapi kalau di nurse itu beda ya. Bedanya sekitar 10 juta rupiah lah. Kalau nurse dengan caregiver ini. Tapi masih jauh lah dengan perawat di UEA. hampir lah sama lah. Oke. Seperti Nah, itu, Pak. Lebih pertanyaan perbedaan. tadi dari caregiver di Jepang gitu kan ya kan berarti kan ya at least sudah bisa bahasa Jepangnya gitu. Nah, untuk upgrading ke menjadi perawat gimana? Bisa nggak? Oh iya. Upgrading menjadi perawat bisa, Pak. Sudah ada beberapa orang. Ya, tapi angkanya nggak banyak ya. Dari ratusan orang paling baru ada 5 orangan itu ya yang menjadi perawat. Karena susah. Bisa-bisa aja, tapi karena susah. Karena mereka pertama syaratnya itu bahasa Jepangnya harus level N1. Harus Mm-mm. level yang tertinggi dulu. Iya. Terus mereka harus ikut ujian nasional keperawatan, RN-nya itu di Jepang gitu ya. Ya itu sama lah dengan yang ini ya. Terus ada syarat-syarat administratif administratif lain yang memang persiapannya harus itu ya. Misalkan contohnya semua kurikulum eh, di Indonesia, keperawatan di Indonesia waktu dia kuliah itu ditranslate ke dalam bahasa Jepang gitu ya. Diserahkan. Jadi ada syarat-syarat administratif. Bisa-bisa, Pak. Tapi Hmm. memang agak sulit ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kan jadi caregiver ya ngerawat lah kayak gitu. Tiap hari kan pakai bahasa Jepang. Itu dengan bekerja 3 tahun untuk mencapai N1 level level bahasa yang paling mahir kayak gitu otomatis bisa atau memang kita harus belajar lagi? Ya, Gimana? jadi yang tadi kan kita diberikan pelatihan 1 tahun ya. Ya, 1 tahun itu rata-rata setelah 1 tahun level bahasa Jepangnya N3 ya. oke. N3. N3 itu udah cukup dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pekerjaan sebagai asisten perawat sudah cukup lah. Tapi kalau mau jadi perawat itu harus N2 minimal ya. Hmm. N2 itu sudah bisa menjadi inilah sudah bisa menjadi perawat gitu ya. Sudah cukup seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya, kita harus belajar lagi sih untuk upgrade ilmu itu harus belajar mandiri. Jadi di sini juga udah banyak banyak buku-buku untuk pembelajaran untuk N2 itu. Terus nanti kita ngambil ujian, kayak ujian TOEFL lah gitu, Pak. Setahun Ya, ya. dilakukan 2 kali gitu. Oke, oke. Terima kasih informasinya lengkap. Ya. Nah, di Indonesia itu kalau mau ke luar negeri itu mereka nanyain biayanya berapa, Pak? Itu. Ke Jepang gratis atau bayar? Ya, kalau yang G2G, yang program pemerintah itu nggak ada biaya sama sekali, Pak. Dalam artian gratis ya. Ya paling ada bayar sekitar 1 juta rupiah itu untuk apa gitu? Untuk pemeriksaan kesehatan atau untuk apa gitu ya? Selebihnya saya dulu gratis, Pak, nggak keluar biaya sama sekali. Sampai sekarang kan? Gitu ya. Sampai sekarang. Yang G2G ya, Ya, yang G2G. G2G. Ya. Oke. Nah, kalau yang program caregiver yang swasta, yang lewat LPK LPK gitu ya, itu mereka untuk mencapai apa namanya ke Jepang, mereka ada pelatihan dulu tuh di LPK itu, pelatihan bahasa Jepang berapa bulan, misalkan 3 bulan, itu udah dengan biaya hidup rata-rata katanya 30 juta sampai 50 jutaan, Pak. Oh, gitu. Oke. Iya, Yang sudah lewat dengan swasta 3 gitu tahun ya, sekitar 50 yang lewat jutaan. swasta.
udah dengan tiket pesawat, terus bayar pelatihan bahasa berapa bulan gitu ya. Pokoknya Oke. udah sampai di Jepang itu 30 jutaan minimal. Itu jadi caregiver, kebanyakan seperti itu ya. Hmm. Jadi caregiver, iya. Oke, dengan membayar segitu, kemudian berangkat ke Jepang, kemudian jadi caregiver. Worth it. Ya, itu tadi dari gaji tadi dia bisa nabung misalkan 10 juta per bulan, ya mungkin 6 bulan dia akan kembali gitu. Iya. Oh iya, Iya, oke oke. iya Itu seperti tadi itu. ada kalau yang perawat gaji sampai 50 juta, kemudian caregiver 22 juta maksimal kayak itu. Itu bukan net, ada pajak, ada apa ya? Bisa diterangkan, Mas? Oh iya iya betul Pak. Jadi itu kotor ya. Setelah kita potong pajak, asuransi, biaya hidup di Jepang kan mahal nih Pak. Ya. Gas, listrik, air ya, makan. Kita kan harus makan ya Pak. Ya rata-rata bersihnya ya mungkin dapat yang bisa kita tabung gitu ya, masuk rekening itu 25 jutaan ya, 20 juta untuk yang nurse, untuk yang caregiver 25 jutaan lah gitu ya. Untuk yang caregiver ya ini sebetulnya tergantung orangnya juga sih ya Pak. Kalau Ya, biaya gaya hidup ya. hidupnya. Iya gaya hidupnya, ada biaya jalan-jalan, biaya apa gitu kan. Itu ya mungkin dia bisa nabung ya itu tadi 10 atau 15 juta gitu. Seperti itu. Oke. Biar Mas, biar banyak teman-teman yang tertarik, mungkin bisa dijelasin keuntungannya kerja di sana itu seperti apa itu yang secara umum biar memotivasi teman-teman kayak gitu. Ya, keuntungan kerja di Jepang ya. Eh, ini juga mungkin saya pakai ini aja Pak ya, pakai share screen. Selain ekonomi tadi ya, Hmm. ekonomi jelas eh, jauh di atas Indonesia kali ya Pak ya keuntungannya. Karena bisa Ya, nabung. Saya termasuk yang pernah bekerja di Indonesia sebagai perawat 4 tahun Pak. Ya, bagaimana saya harus gali lubang tutup lubang lah waktu di Indonesia. Jangan kan kita mikir nabung gitu kan Pak ya, buat pas-pasan itu. Tapi ketika saya sudah ke Jepang, ya alhamdulillah ekonomi membaik, ekonomi keluarga membaik. Itu dari segi ekonomi ya. Hal-hal positifnya mungkin selain ilmu dan pengalaman, budaya Jepang itu unik kan Pak. ya. Ya, Jepang itu kan agak berbeda dengan negara-negara lain. Ya, semua teman-teman tahu ya, bagaimana etos kerjanya, ya, bagaimana dia bisa membangun negara ini ketika sudah hancur lebur di Perang Dunia Kedua 1945. 1945 dia hancur lebur, termasuk Tokyo, semua rata dengan tanah, bukan hanya Hiroshima dan Nagasaki, tapi di 65 dia sudah bisa mengadakan Olimpiade sendiri gitu kan. Bagaimana Hebat ya. semangat Iya, bagaimana dia bisa membangun negeri. Itu pertama yang bisa kita pelajari etos kerjanya. Terus orang Jepang itu menghargai waktu, taat peraturan, budaya bersih. Ya pokoknya hal-hal yang baik dari Jepang kita bisa pelajari ya budaya-budaya Jepang. Selain ekonomi, tadi gaji bulanan, dapat uang pesangon, uang pensiun. Yang unik juga ya itu jalan-jalan di Jepang ini jadi salah satu kelebihan juga ya karena salah satu dinasti wisata dunia itu kan Jepang ya yang banyak dikunjungi orang-orang. Pak Destinasi. Imam saya tunggu kedatangannya di Jepang lah. Siap, Ya. insya Allah kawan-kawan. Ya. Terus kalau yang musim itu bisa ngaji tanpa mengantri Pak sampai menjelang corona ya. Tapi mulai tahun ini kalau nggak salah prosesnya berbeda ya harus daftar sendiri. Jadi nggak lewat agen gitu ya. Tapi intinya bisa haji tanpa mengantri ya. Kalaupun mengantri itu paling 1 tahun, ya, 1 tahun atau 2 tahun, ya. Ya seperti itu. Dan pendidikan anak keluarga juga gratis Pak sampai SMA. Terus yang negeri ya, yang negeri gratis. Ya kesehatan juga alhamdulillah di sini kita bisa inilah ya terjamin gitu. Seperti itu Pak mungkin Oke. hal-hal Ya, positif. ini keuntungan-keuntungan seperti ini didapat juga oleh caregiver kan? Iya sama ya. Sama.
sampai Oke. dapat juga oleh caregiver, paling bedanya di gaji tadi gitu ya. Di Hmm. gaji, di bonus, di uang pesangon sama uang pensiun. Kalau secara lainnya semua sama. Ya, oke. Ini teman-teman ya, saya garis bawahi. Kalau kebanyakan orang yang Muslim itu mau kerja jadi perawat di Saudi biar bisa haji. Kalau kau pengen cepet haji, kerja ke Jepang. Alternatifnya gitu kan? Iya, iya. Kalau di Ya. Uni Emirat sendiri Pak, kalau kita mau haji itu antri nggak Pak? Nah, dulu gampang. Dulu kita bisa bebas, cuma karena ada peraturan baru, ada kuota gitu ya. Setiap 1 juta itu kan 1.000 orang. Nah, penduduk lokalnya kan paling cuma 1,6 juta atau 2 jutaan lah kayak gitu. Kalau itu Hmm. dibebaskan untuk orang yang non lokal, itu orang yang non lokal kan lebih banyak. Mungkin sekitar 10-an juta kayak gitu. Jadi Ya, orang lokalnya sedikit. Jadi kalau dibebasin mereka nggak kebagian kuota. Jadi prioritas untuk mereka. Sekarang ini mulai sekitar 5 tahunan yang lalu. Kalau dulu kita kesini dari zaman saya tahun 2000 sampai 2010 itu kita gampang dan murah. Berkali-kali lah kayak gitu. Tiap tahun bisa berangkat. Tapi sekarang ada peraturan eh, kalau orang ekspat itu 5 tahun sekali kayak gitu. Dan di sini juga mahal untuk memfilter orang luar naik haji dari UAE itu dibatasi 5 tahun dan mahal sekitar mungkin 100 jutaan lah. Dulu paling cuma 10 juta, sekarang 100 juta kayak gitu. ya di Jepang juga haji seperti itu Pak. Kita sebaliknya, karena Muslim di Jepang, asli Jepang itu masih sedikit, jadi peluang kita untuk haji itu lebih besar. Gitu. Walaupun sekarang itu sama seperti tadi Pak dibatasi. Yang sudah haji, dulu setiap tahun bisa, sekarang 5 tahun sekali dibatasi. Ya, di samping keuntungan yang banyak tadi, Masya Allah, sekarang tantangannya, Mas. Dukanya itu. Kadang-kadang kan kita lihat orang, oh saya pengen ke Jepang nih, seperti Mas Yusuf enak, kayak gitu. Tapi di balik itu tantangannya apa, kayak gitu. Jadi mereka biar siap, Ya, kemungkinan masalah. Kayak gitu. ya ini saya kasih data juga nih Pak ya, biar enak kita bicara data. Oke, iya harus pakai data. Nah, ini tantangannya Pak. Bayangan aja ya. Ini saya cuman PowerPoint lama ini Pak, mohon maaf nih ya. Tapi kurang lebih sama. Oke, iya. Ini bayangannya. Dari ini aja yang 2015 ya Pak. Dari 357 peserta perawat yang ingin mendapatkan lisensi perawat ujian ya, yang ujian itu yang lulus hanya 26 orang, Pak. Hmm. Jadi apa namanya rata-ratanya hanya 7,3% atau di bawah 10% gitu. Contoh ya. Nah, ini Ya, juga ada angka nih 2016 kelihatan nggak ya? Nah, ini 2016 pesertanya itu 429 orang secara umum dari 3 negara, Pak. Kelihatan ya, Pak, yang ini ya, Pak? iya, iya. Nah, yang lulus 47 orang atau 11% saja. 11 orang orang Indonesia, 14 orang orang Vietnam, 22 orang Filipina. Nah, ini kendala kita tetap di bahasa, Pak. Walaupun dikasih pelatihan bahasa Jepang, karena ujiannya itu seperti ini, bukan dalam bahasa Inggris, dalam tulisan kanji, hiragana, dan katakana, gitu ya. Kalau di Uni Itu Emirat Arab, ujiannya pakai bahasa Arab, Pak. pakai bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris kan. Nah, Jepang ini beda. Jepang itu memang negaranya kalau kamu mau bekerja di sini, ya udah ikutin aturan di sini gitu. Kalau lo mau perlu, ya udah ikutin aturan gue gitu istilahnya, Pak. Karena mereka Ya, di sini nggak pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Jepang. Jadi ini kendala utamanya, Pak. oke. Kendala utama Tadi adalah seperti ya bahasa hmm, ya. Tadi saya bahasa. tangkap eh, pelatihan 1 tahun 6 bulan di Jepang, kalau nggak salah itu bisa sampai ke level N3 gitu.
Level N3 Iya, itu bisa baca kayak gini? level N3 bisa baca kayak gini, tapi ya separuh lah Pak, nggak semuanya bisa. Yang bisa baca seperti ini level N2 Pak. N2. Oh. Iya. Maksudnya kadang kita bisa baca, tapi kita nggak mengerti maksudnya gitu. Toolnya itu ya. Jadi Iya, pemahaman yang benar 100% kadang kita salah kayak gitu masih. salah. Sebetulnya ini soal ini gampang Pak. Ini contoh soal ya Pak ya. Contoh Ya, soal ujian nasional. Saya bacain soalnya ya Pak ya. ya. Hinkai no oto de okuriasui no wa doreka. Katanya gitu Pak. Nah, Ichi dasui ni hinketsu sang hatsunetsu yong ketsunyo. Kalau di bahasa Indonesia kan, gejala yang muncul ketika ada orang atau pasien itu yang terjadi muntah berulang. oke. Satu, dehidrasi. Dua, anemia. Tiga, suhu tubuh meningkat. Empat, uremia atau perdarahan urin. Mm-mm. Jawabannya dehidrasi. Dehidrasi nomor Ya. satu. Cuman kan kita nggak ngerti Pak kalau nggak belajar Pak kanji. Seperti itu. Ini soal yang paling ringan ya. Nanti soal itu memang macam-macam. Ada soal cerita, soal apa gitu. Nah kalau yang nomor dua nih Pak, di bawah ini yang paling mendekati adalah gejala sianosis yang tampak adanya perbedaan kulit gitu ya. Jadi pada orang yang sianosis itu terjadi perubahan warna kulit. Yang paling dekat adalah satu, kebiruan, dua, kemerahan, tiga, kekuningan, empat, putih. Kebiruan. Iya, yang jawaban nomor satu, orang yang sianosis. Seperti itulah Pak, kurang Oke. lebih. Ya, Iya. ya. Nah ini yang Oke. paling apa tantangan paling utama adalah bahasa, bahasa Jepang, tulisan Jepang gitu. Oke, pertanyaan saya Ya. di samping apa kalau kita bandingkan belajar bahasa Inggris sama bahasa Jepang, tingkat kesusahannya beda berapa level? Karena Inggris itu sudah pakai tulisan alfabet atau romaji, artinya kita udah nggak ada masalah dengan Tulisan ya, membaca. Iya, dengan membaca. dengan tulisan udah nggak ada membaca-baca. Kita tinggal menghafalkan lagi nanti pola-pola, huruf-huruf. Jadi kalau dibandingkan level, jadi yang saya tahu di dunia itu bahasa yang paling susah nomor satu Rusia, nomor dua Jepang. Itu Pak. Mungkin bahasa Oh Inggris gitu yang ya. paling gampang sih Pak. Iya. Oke, oke. Berarti memang Iya, tantangannya yang nomor satu bahasa. Ya, nomor dua. bahasa. Nomor dua ini. Uh, Pertama, makanan halal. Walaupun dulu 2008 saya ke sini dengan sekarang beda. Makanan halal sekarang udah gampang dicari lah Pak. Makanan Iya. halal tuh gini, maksud saya. Daging misalkan. Supermarket Jepang dia tidak menjual daging halal. Jadi kita harus beli-beli di toko-toko halal khusus yang mungkin harganya berbeda gitu Pak. Daging-daging Hmm. sapi halal gitu. Jadi bukan soal babi aja ini. Kalau saya tipe yang tidak makan sapi, tidak makan ayam kalau tidak berlabel halal gitu. Tapi Oh, ada orang yang tipenya kan, oh yang penting bukan babi gitu ya. Nah ini kesulitannya di situ ya. Makanan-makanan ringan, snack-snack itu masih sangat jarang yang berlabel halal ya. Jadi hanya di tempat-tempat khusus. Mungkin beda ya dengan negara Uni Emirat, semuanya udah halal, udah pasti gitu kan. Kayak iya. Indonesia. Terus tempat ibadah, kita nggak bisa apa namanya cari masjid dengan gampang gitu ya. Masjid itu tergantung kitanya gitu. Kalau kita mau pindah ke lokasi yang dekat masjid, akan dekat masjid. Kalau enggak, misalkan kita lokasinya dekat tempat kerja, itu rata-rata jauh ke masjid. Ada di sini yang dia harus jalan apa namanya? Dia harus memakan waktu 1 jam atau 1 jam setengah untuk sholat Jumat, Pak. Gitu. Hmm.
Karena Oke. jauh harus naik naik kereta jauh. Itu yang di Tokyo. Kalau di luar Tokyo ada yang 3 jam. Terus selanjutnya pandangan dari sekitar, ya namanya minoritas gitu ya Pak ya. Jadi nggak begitu bebas, tapi nggak ada sih yang buruk-buruk. Kalau dulu waktu zamannya ISIS Heeh. itu cukup ini juga ya mengkhawatirkan juga kita karena ISIS itu di bahasa Jepang disebutnya Islam Koku Pak atau negara Islam. Jadi nama Islam itu kayaknya buruk banget gitu di televisi-televisi Jepang. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu. Nah ini contoh gambar-gambar kita sholat di mana aja, di taman, di jalan. Ya ketika kita sedang jalan keluar, susah mencari tempat sholat. Walaupun sekarang udah banyak Pak. Di Ya. tempat-tempat umum sudah mulai ada musola-musola kecil-kecil lah, ruang-ruang sholat gitu ya. Oke, berarti sebagai Muslim, sekarang udah relatif lebih mudah lah ya. Relatif lebih mudah bagi yang mau gitu ya. Kalau yang tipe udah ribet, wudhunya ribet, sholatnya ribet, makanannya udahlah kita mah makan apa aja itu gampang. Oh gitu. Itu tetap sulit. Itu tetap ini ya. Tergantung Mereka personal. Ya. iya. Ini tadi barusan nomor dua ini. Yang lainnya secara umum itu kan sebagai Muslim itu. Jepang ini kan memang negara yang gila kerja ya. Ya. Gila etos kerjanya itu tinggi. Mereka sangat tabu ngambil libur banyak-banyak. Anggaplah misalkan cuti musim panas itu maksimal 1 minggu. Dia nggak bisa. Nah, kita tuh kesulitan kalau mau mudik ke Indonesia. Ya, yang Oh mau gitu. ngambil 2 minggu, 1 bulan itu sulit, Pak. Walaupun ya ini tergantung tempat kerjanya masing-masing. Walaupun teman-teman ada yang bisa pulang 1 bulan. Ya. Ya, tapi jatahnya setiap tahun cutinya berapa hari Cutinya tergantung eh, lama dia bekerja di situ. Kalau saya 40 hari dapat. per tahun? Hmm. Iya, per tahun. Cuti biasa 40, cuti musim panas 7 hari, cuti musim dingin 3 hari. Itu berarti berapa total? 50 hari ya, Pak ya? Tapi nggak bisa diambil langsung. Diambilnya sedikit-sedikit. Gitu. Kalau ya itu tadi maksimal 2 minggu gitu ya. Itu yang biasanya saya manfaatkan pulang ke Indonesia. Ya, kadang-kadang saya pernah juga sih ngambil sebulan. Setelah permohonannya, minta tolong, mau pulang, kayak gitulah. Kalau nggak pulang, saya mau berhenti, gitu. Setelah ngancam-ngancam gitu, baru dikasih 1 bulan. Ya. Iya, masih mendingan kalau di Indonesia kan cuti tahunan cuma dua minggu itu. Iya. Tapi kan saya kalau dengar dari Uni Emirat, Qatar, atau Arab Saudi, katanya pulang 1 bulan, dikasih tiket PP pesawat katanya kan, Pak? Iya, iya. Iya, Ya, kami nggak tergantung ada. sekarang Hmm. tergantung perusahaannya juga sih. Cuma tapi kebanyakan seperti itu. Tergantung dari kontrak kerjanya. Kalau di pemerintah biasanya sih dapat tiket sama sekeluarga 30 hari kerja with fully paid gitu. Jadi dibayar juga kayak gitu. Kita Hmm. nggak ada itu, Pak, bayar sendiri tiket pulang. Tapi 30 hari itu kita dianggap kerja, cuti Ya, berbayar. masih ada lagi tentang tantangan atau susahnya di sana yang perlu Ya, diperhatikan gitu. ya, ya itu terus selebihnya adalah budaya ya, Pak, paling. Ya, Hmm, budaya senioritas itu sangat tinggi di Jepang. gitu. Ya. Senior dan junior itu sangat tinggi di Jepang ya. Jadi apalagi kita untuk anak-anak baru yang di tahun pertama itu agak sulit bergerak gitu ya. Harus mengikuti apa kata senior. Culture shock ya, apa shock budaya itu. Yang di Indonesia itu biasa-biasa, kemudian di Jepang kok, oh ternyata seperti ini ada apa? Contohnya apa? Jadi yang Ya, nggak ya, lumrah atau kita orang Indonesia terheran-heran dengan yang ada di Jepang kayak gitu. yang paling contoh adalah kalau orang Indonesia itu friendly, Heeh. maksudnya gampang kita itu kenal dengan orang, udah langsung jadi teman kan, baru kenal 1 jam. Kalau orang Jepang tuh enggak. Jepang itu ada istilah dalam dan luar, Pak. Orang dalam dengan orang luar, gitu ya. Kalau keluarga itu dianggap orang dalam, kalau orang-orang yang bukan keluarga, itu kalau belum kenal banget, itu nggak bisa dianggap orang dalam, orang luar. Jadi nggak friendly, Pak, orang Jepang. Di tempat kerja kita biasa kerja bareng gitu ya di dunia kerja ngobrol-ngobrol-ngobrol. Pas ketemu di luar itu kayak orang nggak kenal, salam aja Oh, gitu.
Oh, kayak gitu ya. Iya. Nah, Iya. itu kenapa? Budaya mereka seperti itu. Itu atau Iya, budaya mereka seperti itu. Jadi nggak hmm, dekat gitu dengan teman itu. Jadi kalau teman-teman yang memang sulit beradaptasi, itu akan susah gitu ya. Jadi makanya harus mencari komunitas-komunitas orang Indonesia gitu ya, biar ada teman-teman seperti itu. oke oke Ya, menarik. ada juga orang yang memang membaur gitu ya dengan orang Jepang. Misalkan dia ikut acara-acara minum-minum apa gitu, itu lebih gampang mungkin ya. Tentang perawat asli Jepang kan ada juga kan? Iya masih banyak Pak. Kita masih sedikit lah. Yang Eh, perawat luar negeri kan masih sedikit. Bedanya apa? Dari gaji atau dari kerjanya sama atau gimana? Adakah Sama. bedanya? Nah itu. Karena tadi kita diberikan hak dan kewajiban yang sama, jadi kita diminta termasuk soal cuti, kita sama dengan orang Jepang. Orang Gajinya? Jepang juga cuti maksimal 7 hari gitu. Ya udah kita juga 7 hari, itu banyak yang seperti itu. Hmm. Kalau gaji Gaji, sama. gaji sama, semua sama, nggak ada dibedain. Tips dan trik sukses kerja di Jepang. Ya, Ya, secara singkat. strip dan sukses kerja di Jepang ya. Ya Ya, pertama, oh, saya pakai share screen aja biar enak. silakan. Iya, iya. Nah, biar kelihatan ya, nggak ngomong doang. Pertama ya, jelas ya, niatkan dari sekarang mau bekerja di luar negeri. Itu ya, sewaktu zaman dari kuliah itu udah diniatkan. Nanti setelah lulus mau bekerja ke luar negeri, itu niatkan dulu. Karena kalau nggak niat itu susah ya, Pak. Betul, Terus betul. bekali diri ya mumpung masih kuliah, mumpung masih di Indonesia itu belajar, minta doa restu dari ayah sama dari ibu sama bapak gitu ya. Dan kalau bisa sejak kuliah itu udah mulai belajar bahasa asing. Entah itu bahasa Indonesia apa kalau mau niatnya mau ke Jepang ya belajar bahasa Jepang. Niatnya mau ke daerah Arab ya belajar bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Ya ibadah dan berdoa dan ya karena saya orang muslim, kita kan kenal ya hadis Allah tidak merubah suatu kaum jika dia tidak merubahnya sendiri. Jadi harus dari diri kita sendiri memang. Kalau kita mau berubah ekonomi keluarga, mau merubah apa namanya kehidupan kita, ya kita harus merubahnya sendiri. Kita harus berani mencoba, ya Pak, dan bersungguh-sungguh. Seperti itu sih Pak, mungkin. Dan untuk teman-teman yang ingin keluar negeri, terkadang sudah mundur duluan melihat syarat-syarat. Ya. Hmm. Nah, syarat-syarat itu sebetulnya bisa kita siapkan secara pelan-pelan, gitu ya, sedikit demi sedikit. Dikumpulin itu insya Allah nanti bisa kelar juga. Itu aja Pak, mungkin tipsnya dari saya. Oke. Pesan yang terakhir untuk Ya, perawat yang Indonesia secara umum yang pengen kerja ke luar negeri. Apa? ya. Pesan secara terakhir, ya perawat Indonesia itu harus panjang langkah, ya. Jangan hanya sudah cukup di Indonesia. Dan bagi saya nggak tahu ya sekarang seperti apa di Indonesia. Kalau ingin memperbaiki ekonomi dan posisi kita adalah perawat, ya harus bekerja ke luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia masih sulit untuk memperbaiki ekonomi. Itu aja, Pak. Kesimpulan pesannya ya ke luar negeri itu masih salah satu alternatif terbaik kalau kita sebagai perawat kalau ingin merubah hidup kita secara ekonomis atau apapun lah kualitas hidup itu bekerja sebagai perawat di luar negeri itu masih jauh-jauh lebih baik dan sampai saat ini adalah salah satu alternatif yang terbaik. Terima Ya. kasih Mas Yusuf atas sharingnya. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan nanti bisa tulis di bawah di komen atau mungkin pesan mau topik apa yang akan kita perlu bahas lagi. Mungkin kita nanti sama Mas Yusuf bisa disambung lagi dan bisa kita terhubung lewat media sosial lainnya kayak gitu. Jadi tetap semangat teman-teman, eh, khususnya perawat Indonesia yang masih muda, yang pengen bekerja ke luar negeri, silakan mulailah dari sekarang ya. Eh, Kalau yang masih mahasiswa ya seperti tadi disampaikan, tentukan tujuannya kemana, siapkan mentalnya dulu, minat bekerja ke luar negeri, mau ke Jepang harus bahasa Jepang, mau ke Jerman harus pakai bahasa Jerman, ke Belanda siapin bahasa Belanda dari awal kayak gitu. Karena nomor satu
masalah yang paling sering dihadapi yaitu masalah bahasa, gitu kan? Dan bahasa Jepang itu termasuk salah satu bahasa yang tersusah setelah Rusia, kalau saya nggak salah tadi. Nah, jadi harus dimulai lebih awal. Tapi kalau kita bilang tersusah juga, kita bisa belajar 6 bulan kemudian sampai level N3 kayak gitu. Kayaknya sih nggak terlalu susah, walaupun saya nggak bisa. Tapi sesusah-susahnya nyatanya banyak orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Dan sebagai contoh buktinya Mas Yusuf sukses di Jepang. Oke gitu teman-teman ya. Terima kasih sekali kepada Mas Yusuf yang sudah sharing. Mungkin nanti suatu hari lagi kita jumpa lagi dan untuk obrolan-obrolan yang lebih up to date. Terima kasih. Kita tutup obrolan ngopi kali ini dengan Mas Yusuf. Insya Allah bisa disambung lagi. Terima kasih Mas. Ya, Semoga sama-sama. Allah membalas ya ilmu sharingnya yang bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.